16 saya telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang dijadikan dasar kami untuk dilahirkan. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Karena itu katanya disiksa, digoreng atau apa tuh? Menyerahkan ke Reskrim, posisi masih itu dan kami foto, Pak. Ada dokumentasinya. Bukan, para pelakunya ini dong. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dan posisi masih utuh. Bukannya utuh, tidak ada penganiayaan. Waktu ditangkap itu yang ditangkap hanya Saka Tatal atau bersama kamu? Sama saya, Pak. Kamu dibawa ke kantor polisi? Bawa, Pak. Apa yang terjadi di kantor polisi? Ya langsung dipukulin, Pak. Siapa yang nangkap? Yang nangkap siapa? Masih Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana langsung? Ya, Pak Rudiana sama rekan-rekannya, Pak. Berapa orang Pak Rudiana nangkap kamu? Ada orang 3. Naik apa ditangkapnya waktu itu? Naik mobil. Satu jam berapa kira-kira penangkapan? 5:30, Pak. 5:30 sore? Ya. Masih kelihatan wajah? Masih kelihatan, Pak. Waktu itu Rudiana pakaian baju apa? Baju kemeja. Kemeja? Ya. Kamu tahu siapa itu Rudiana waktu itu? Nggak tahu. Setahunya itu Rudiana dari mana? Udah 2 minggu kejadian itu, Pak. Lihat HP dan TV. Apa yang dikatakan Rudiana ketika menangkap kamu? Apa dia menunjukkan surat perintah penyelidikan kah? Penangkapan kah? Atau apa? Nggak ada, Pak. Jadi ditangkap gitu aja? Ya, langsung ditangkap aja. Jadi dipukulin, kita nyampe dari Polsek 851 itu, saya turun dari gerbang 851 itu, turun itu udah suruh jalan bebek. Banyak polisi pada baris di situ, pada baris ngadang kita yang 8 itu, ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjek. Ya dilakukan udah kayak binatang apa, kita tuh pada di sana, Pak. Berapa orang yang dipukul pada malam hari itu? Semuanya, Pak. Itu jam berapa waktu pemukulan? Jam 6:30 tuh masuk, dan sampai situ jam 5:30 tuh udah dipukulin tuh, Pak, sampai malam. Ketika kalian mengalami penyiksaan? Iya, Pak. Siapa yang paling parah dipukul? Eko, kakak saya, Hadi, Jaya, saya, Saka. Ya semua lah, Pak. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remuk, Pak, sampai jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada mesot, Pak, itu tuh. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang bisa tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk tuh. Habis pukulin gembok saya diminumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal henger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remuk, Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang 2 itu, Pak. Namanya Aris Pakwa sama Gugun. Aris Pakwa sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebasem saya, itu yang ngetubuh saya, Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama penjara itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah esok, Pak. Sampai saya jalan ke atas rumah itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Wah, saya bukan maling, itu masih kecil, Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan, Pak. Semuanya, Pak, ngalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya, dibilangnya hoax. Saya yang ngerasain sendiri, sakit, Pak. Dulu saya emang ya, Pak, bukan orang punya. Jadi yang tahu, bilang apa, yang nurut. Masih terasa trauma? Ya trauma ada, Pak, tapi ya agak berhasil sekarang, Bapak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Nggak tahu, itu polisinya baik, pakai bajunya, pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin, tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain pada 2, saya 4.
Kaki semua baru Pak. Namanya kan sama si Uci Tato kan Vivaldi, sayanya Renaldi. Saya lagi berat di sana Pak, pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Papua sama gugur Pak. Saya merasa saya sakit itu dipukul sama orang dua itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih menikmati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya dulu lari, saya nggak lari Pak. Saya di depan situ nggak lari. Sampai pulang menjut Pak. Gembok aja sama itu. Saya ngerasa apa ya Allah, nggak ada keadilan. Ayah ibu kamu tahu nggak kejadian itu? Tahu Pak. Mang Jaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ nggak bisa apa-apa, lihat saya berdekatan. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Namanya rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, cuma maunya semua itu pulang Pak. Itu orang nggak tahu-tahu, orang masa ya buat tumbal, orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang itu pembunuh lah apalah, tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata-kata bahwa dia disiksa dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, kakak 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kamu masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat. Tapi kalau Siti mah nggak ingat namanya juga Pak. Tapi saya semuanya masih hafal Pak, kepalanya, mukanya. Masih ingat saya Pak. Ada yang ngancam kamu akan dibunuh? Ada, pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar dia bilang kalau kamu ngomong yang nggak jelas saya tembak mati. Tapi saya masih mending saya tembak mati. Saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu yakin kakak nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat Pak.